Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan risalah Raqaiz fi Tarbiyatil Abna, beberapa pilar terkait dengan pendidikan anak, karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan pertama ini sudah kita bahas bahwa di antara pilar ya di dalam pendidikan anak, barakallahu fikum, adalah jelas memilih bibit yang terbaik, yakni memilih istri salihah. Kemudian pilar yang kedua dari pilar-pilar kesuksesan di dalam mendidik anak, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas, memilihkan nama yang terbaik ya untuk anak-anak kita. Baik para jamaah, sekarang yang keempat ya. Ya, di antara pilar sukses di dalam mendidik anak, yang keempat adalah al-adl, yakni bersikap adil terhadap anak-anak. Di sini muallif hafizahullahu taala beliau menyampaikan, sesungguhnya di antara pilar yang sangat agung dalam mendidik anak adalah berbuat adil terhadap mereka, menjauhi sifat zalim, aniaya dan juga kesewenangan. Seorang ayah apabila dia tidak berbuat adil dengan anak-anaknya, maka dia akan mendapatkan permusuhan, hasad, dan juga saling membenci di antara anak-anaknya. Nah, ini madaratnya atau dampak buruknya ketika seorang ayah tidak bersikap adil terhadap anak-anaknya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika dia berusaha berbuat adil terhadap anak-anaknya itu, maka hal tersebut merupakan sebab terbesar yang menjadikan mereka itu saling berkasih sayang, saling mencintai, dan juga berbakti kepadanya. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan hadis dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwa ayahnya memberikan kepadanya sebidang tanah. Ibunya meminta kepada ayahnya agar hal tersebut disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepadanya, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Faqala la. Faqala fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Jadi Nabi bertanya, apakah engkau memberi semua anakmu sama seperti ini, yakni sebidang tanah ini? Maka kemudian dia menjawab, tidak. Maka Nabi SAW
lalu berkata, fattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Di riwayat yang lain disebutkan, la asyhadu ala jaurin, aku tidak akan menjadi saksi, tidak akan bersaksi di atas kezaliman. Menunjukkan bahwa Nabi tidak menyepakati apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian di riwayat Imam Muslim, Nabi SAW beliau mengatakan, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaan? Qala bala, qala fala idzan. Kata Nabi, apakah membahagiakanmu jika sekiranya mereka sama baktinya kepadamu? Maka beliau menjawab, tentu. Maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu maka jangan engkau lakukan. Maksudnya jangan kau berikan An-Nu'man sebidang tanah, sedangkan anakmu yang lain tidak engkau berikan. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini merupakan peringatan dari berbuat sewenang-wenang dan kezaliman di antara anak-anak, dan juga penjelasan dari akibat yang ditimbulkannya berupa durhaka dan tidak berbaktinya anak kepada orang tua. Bisa juga berdampak kepada saling memutus tali silaturahim, tidak saling sapa di antara saudara, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Nah, ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi para orang tua jangan mengabaikan permasalahan ini. Bersikap adillah di antara anak-anak. Namun di sini para ulama kemudian memperbincangkan tentang hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma tadi. Di sini kan ada perintah dari Nabi, wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini para ulama kemudian membahas tentang apa sebetulnya hukum berbuat adil di tengah anak-anak kita. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam hibah itu maksudnya dalam masalah pemberian, sebagian ulama sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, pendapat dari Imam Ats-Tsauri, kemudian Imam Al-Bukhari dan juga Imam Tawus, mereka menyatakan bahwa hibah, adil di dalam hibah, di dalam pemberian terhadap anak-anak, ini hukumnya wajib. Jadi kalau memberi hibah kepada anak-anak, maka harus adil. Harus adil. Kalau tidak adil berarti kita berdosa. Ini pendapat pertama. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pendapat yang kedua, adil dalam hibah itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada derajat wajib. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Kemudian bahkan inilah pendapatnya jumhurul ulama. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa bersikap adil dalam masalah hibah terhadap anak-anak ini hukumnya sunnah. Sehingga makna dari wa'dilu baina auladikum dibawa kepada makna sunnah. Taib, para jamaah, karena anak-anak kita itu tentu berbeda-beda gitu. Dan wajar seorang orang tua memiliki kecenderungan gitu. Kalau misalkan anaknya 5, yang satu soleh, yang satu soleh banget begitu, kira-kira kecenderungannya kemana? Yang solehnya kebangetan begitu, soleh banget. Kalau dibandingkan dengan anaknya yang rada-rada mucil gitu, maka yang soleh jelas lebih istimewa dalam pandangan orang tuanya. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini barakallahu fikum
tentu akan berdampak kepada hibah. Misalkan ada anaknya rajin belajar, menuntut ilmu, dia butuh pulpen, dia butuh buku, dia butuh fasilitas, dia butuh sarana untuk dia belajar. Yang satu malas nuntut ilmu, begitu ya. Maka tentu orang tua kalau memberikan hibah, dia akan lebihkan kepada yang rajin belajar agama. Kan begitu para jamaah. Yang satu sehat afiat, yang satu misalkan sakit-sakitan. Ini tentu dalam hibah akan berbeda. Yang satu kebutuhannya sekian, yang satu tidak terlalu banyak kebutuhannya. Nah, ini tentu juga akan menjadikan hibah yang diberikan itu berbeda. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi akan terbedakan nanti mana anak yang mungkin durhaka waliyadzubillah. Tentu orang tua tidak ada yang menginginkan itu. Dengan anak yang taat, anak yang sehat, dengan anak yang sakit-sakitan. Nanti ini di antara perkara-perkara yang menjadikan hibah itu bisa saja berbeda sesuai dengan keadaannya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan para ulama juga menegaskan bahwa hibah atau pemberian itu ya, sifatnya tidak mesti dengan porsi yang sama rata. Tidak mesti dengan porsi yang sama rata. Ya, disesuaikan dengan keadaannya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Ala kulli hal, ya, seorang ayah atau orang tua berusahalah untuk dia menampakkan sikap adilnya di hadapan anak-anaknya. Begitu ya. Dan tidak pilih kasih. Ya, tidak pilih kasih. Mohon maaf ya. Banyak sekali curhatan ya kaum muslimin ya terkait dengan sikap orang tuanya atau sikap mertuanya yang bisa dikatakan tidak adil ya, tidak adil. Ada sebagian orang tua, nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah, mereka lebih cenderung kepada anaknya yang sukses secara ekonomi. Jadi kalau ada anaknya yang sukses secara ekonomi, diangkat-angkatnya oleh orang tua. Ketika giliran ada anaknya yang mungkin secara ekonomi pas-pasan bahkan cenderung kesusahan, maka orang tuanya tidak terlalu memberikan ya sikap yang baik kepadanya. Bahkan selalu mengadu domba di antara anak dan mantunya. Kamu tuh harus seperti si fulan, tuh lihat si fulan begini-begini. Padahal mungkin dari sisi kesolehan, anaknya yang miskin itu lebih soleh, lebih perhatian ke orang tuanya, lebih berbakti ke orang tuanya daripada anaknya yang secara ekonomi mapan, tapi kesolehannya tidak seperti anaknya yang miskin ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini diantara gambaran ya orang-orang tua yang tidak bijak. Ya. Dan jelas yang seperti itu bisa menyakiti hati si anak. Bisa menyakiti hati si anak. Dan ingat ya, ada kewajiban anak, ada kewajiban orang tua. Orang tua juga wajib menjaga hati dari anak-anaknya, menjaga perasaan mereka, bertutur kata yang baik kepada anak-anaknya, bersikap yang adil kepada anak-anaknya, tidak pilih kasih, tidak mengadu domba di antara anak-anaknya dan juga mantu-mantunya. Itu kewajiban orang tua, sebagaimana kewajiban anak juga demikian. Maka masing-masing akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tugas orang tua berusaha memberikan yang terbaik, mencontohkan, menampilkan ya, sikap adil ya di hadapan anak-anaknya, sehingga barakallahu fikum, pada dasarnya tidak ada yang mulia kecuali yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian poin berikutnya, pilar yang kelima adalah ar-rifqu war-rahmah. Ar-rifqu war-rahmah. Lemah lembut
dan kasih sayang. Ini sifat wajib yang mesti dimiliki oleh kedua orang tua. Beliau sampaikan di sini, termasuk pilar mendidik anak adalah murah hati dan berlemah lembut. Bergaul dengan mereka penuh kasih sayang dan juga kebaikan. Waspada dan jauhilah sikap keras, kejam, dan antipati. Nabi sudah menyatakan di riwayat Imam Muslim, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Kelembutan tidaklah ada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Dan tidak pula kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan menjadikannya buruk. Orang itu bisa hilang wibawanya ketika dia punya sikap keras, kejam, bengis, tidak punya hati, kata orang. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kasih sayang dan kelembutan ini wajib segera dimulai bersama anak-anak ketika mereka masih kecil dan muda. Terus berjalan dan berlalu bersama mereka. Karena hal tersebut menjadikan sebab kedekatan anak kepada orang tuanya dan kecintaan mereka kepadanya. Ya, orang dewasa saja kan begitu. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Lau kunta faddan, jika engkau ya keras hati, ghalidhan bersikap kasar, ya ghalidhal qalbi keras hati bersikap kasar, lan faddu min haulik, maka manusia akan menjauh dari dirimu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Manusia akan menjauh dari orang yang punya karakter keras kepala, kemudian hadirin kasar. Barakallahu fikum, ya temperamen, dikit-dikit marah, tersinggung sedikit nonjok misalkan, tersinggung sedikit nendang. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Taib, manusia akan berlari. Nah pun demikian anak-anak. Ya, anak-anak itu ya mereka kan manusia yang punya hati. Walaupun dia masih balita, tapi kan dia ngerti. Tidak usah itu, binatang saja kan ngerti. Ya, apalagi manusia. Lihat binatang kalau antum kasarin, ya maka dia akan menjauh, takut. Mungkin dengar langkah kita saja dia sudah lari gitu. Barakallahu fikum. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sifat ar-rifqu wal-lin, ar-rifqu war-rahmah. Adanya kedekatan dan kecintaan ini membuat orang tua mudah mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ini fungsi dari sikap ar-rifqu wal-lin, lemah lembut. Ya, kelembutan itu akan memudahkan orang itu kemudian menerima apa yang kemudian kita sampaikan. Jadi orang tua akan mudah mengarahkan mereka kepada kebaikan, akan gampang menasehatinya, begitu pula mereka mudah nerima dan menyambut nasihat itu. Dan banyak sekali dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW yang menjelaskan pilar ini. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabbala al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wal Aqra ibn Habis radhiyallahu anhu jalis indah. Faqala inna li ashratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala man la yarham la yurham. Nabi SAW pernah mencium Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Cucu kesayangannya Nabi, raihanatihi. Ya, dikatakan sebagai raihanahnya Nabi, maksudnya kesayangannya Nabi. Ya, Hasan dan Husain kedua-duanya sibti Rasulullah. Ya, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekian manakib yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan dua cucunya ini. Salah satu di antaranya apa ikhwan? Kedua-duanya itu
merupakan sayyida syabab ahlil jannah. Kedua-duanya merupakan penghulu atau pemimpin pemuda ahli surga. Masya Allah. Berarti Hasan dan Husain di mana? Di surga. Ya, sering ada hadis Nabi ya terkait dengan cucunya ini. Ya, pernah neplok di punggung Nabi ketika Nabi sedang sholat sampai Nabi memperpanjang sujudnya. Ya, menunjukkan bahwa beliau itu sangat dekat ya dengan kedua cucunya ini. Dan dari kedua cucunya ini jelas Al Hasan lebih utama daripada Al Husain. Begitu ya. Karena Nabi menyatakan bahwa di tangan Hasan itulah dua kelompok besar kaum muslimin kemudian akhirnya berdamai. Kenapa? Karena dalam sejarah ketika bapak beliau meninggal yakni Ali bin Abi Thalib, maka kepemimpinan jatuh kepada Al Hasan. Yang kemudian hadirin jamaah dirahmati Allah, terjadilah perselisihan antara kubu Al Hasan dengan kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Dan akhirnya hadirin jamaah dirahmati Allah, Al Hasan ya dengan kelapangan hatinya memberikan tongkat kepemimpinan itu kepada siapa? Kepada Muawiyah, yang akhirnya dua kubu besar kaum muslimin ini berdamai dan bersatu kembali. Dan itu bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di tangan Al Hasan inilah ya dua kelompok besar dari kaum muslimin berdamai dan bersatu kembali. Maka Al Hasan sejatinya lebih istimewa daripada Al Husain. Namun orang-orang Syiah lebih mengagungkan siapa? Al Husain daripada Al Hasan. Ya, sampai-sampai mengatakan siapa yang berkunjung ke Karbala, ke kuburannya Husain, maka itu lebih utama daripada dia berumrah sekian puluh atau sekian ratus kali. Masya Allah. Jadi tanah Karbala mengalahkan tanah suci Mekah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini lihat bagaimana keakraban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mencium Hasan bin Ali, yakni cucunya. Ya, Sibti itu cucu dari anak perempuan. Karena Hasan dan Husain dari jalur siapa? Dari jalur Fatimah binti Muhammad. Nah, kalau cucu dari pihak anak laki-laki disebut hafidun. Ada hafid, ada sibti. Ya. Baik, para jamaah. Jadi Nabi mencium Hasan bin Ali, sementara Al-Aqra bin Habis radhiyallahu taala anhu duduk di samping beliau. Beliau berkata, ya, beliau menyaksikan bagaimana perbuatan Nabi, apa yang dilakukan Nabi terhadap Hasan. Nabi mencium Hasan. Disaksikan oleh siapa? Aqra bin Habis. Maka beliau kemudian berkata, aku memiliki 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Masya Allah. 10 anak tidak pernah ada yang dicium. Ya. Ibunya saja mungkin yang dicium, ya. Anaknya enggak. Baik, para jamaah, aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat kepada Aqra bin Habis ini. Maka kemudian Nabi menyatakan mal la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak penyayang, maka dia tidak akan disayang. Masya Allah. Baik para jamaah, ini keteladanan bagaimana sifat dari ar-rifqu war-rahmah yang dicontohkan, diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil. Kemudian ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Jaa'a A'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala tuqabbiluna as-sibyan? Fama nuqabbiluhum?
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an naza'allah min qalbika rahmah. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya dia berkata, "Kalian biasa mencium anak-anak?" Ya, kaget dengan pemandangan seperti itu. Nabi mencium Hasan gitu ya, mencium anak-anak. Maka orang Badui ini mengatakan, "Kalian biasa mencium anak-anak? Kami tidak pernah mencium anak-anak." Maka Nabi SAW kemudian beliau bersabda, "Ya, aku tidak punya kemampuan meletakkan sifat kasih sayang ke dalam hatimu jika Allah telah mencabut sifat kasih sayang itu dari hatimu." Baik para jamaah, dan banyak lagi ya contoh-contoh keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana beliau itu mencontohkan sifat kasih sayang ya terhadap anak-anak, kelembutan dan kasih sayang terhadap anak-anak. Ya, di antaranya tadi yang sudah kita sampaikan, beliau biasa mencium anak-anak. Nah, termasuk ya di antara bentuk kasih sayang orang tua ya terhadap anak-anak, sifat lembut terhadap anak-anak adalah bercanda dengan anak-anak. Begitu ya, bercanda, bercengkrama, bercanda dengan anak-anak dalam batasan-batasan yang ya dibenarkan dalam syariat. Ini termasuk amalan yang mulia para jamaah. Kita mesti punya waktu untuk bercanda bersama anak-anak. Ya, jangan rumah itu seperti neraka begitu ya. Orang-orang di dalamnya seperti monster. Gitu ya. Semuanya tegang gitu ya. Kalau abinya datang, anak-anak itu tegang, takut gitu ya. Kasihan nanti mereka cepat tua sebelum waktunya. Begitu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bercanda dengan anak-anak. Ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, terdapat di Sahih Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Dahulu Nabi biasa bergaul dengan kami sampai-sampai beliau mengatakan kepada adik laki-lakiku yang masih kecil. Ini pernyataan Anas bin Malik. Beliau pernah menjadi khadimnya Nabi selama 10 tahun. Taib. Nah, beliau bertestimoni tentang Nabi. Nabi itu biasa bergaul dengan kami. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada adik laki-lakiku yang masih kecil, "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si Nugair?" Nugair itu maksudnya adalah burung kecil peliharaannya. Artinya mencandai anak-anak, bergurau dengan anak-anak. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk mengusap kepala anak. Mengusap kepala anak. Yusuf bin Abdullah bin Salam, beliau berkata, "Sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusufa wa aq'adani ala hijrihi wa masaha ala ra'si." Aku diberi nama oleh Rasulullah dengan nama Yusuf. Kemudian beliau mendudukkan aku di pangkuan beliau dan mengusap kepalaku. Mengusap kepalaku. Barakallahu fikum. Jadi usap kepala ya, kemudian bercengkrama, bercanda dengan anak-anak ya, kemudian takbil ya, dicium anak-anak itu. Tentu dalam batasan wajar begitu ya. Dalam batasan yang sewajarnya. Termasuk juga memeluk anak kecil ya. Memeluk. Ya'la bin Murrah bercerita, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami diundang untuk menyantap hidangan. Ternyata Al-Husain sedang bermain di jalan. Al-Husain berarti siapa? Cucu Nabi, ya, adiknya Al-Hasan. Maka dengan segera Nabi SAW maju mendahului orang-orang, kemudian membentangkan kedua tangan beliau, begitu ya. Kenapa? Ada cucunya ini. Namun anak itu justru berlari ke sana kemari, sementara beliau bercanda dan tertawa bersamanya, sampai akhirnya beliau berhasil menangkapnya. Jadi apa ini? Kejar-kejaran sama Al-Husain, sama cucunya. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang sudah jadi kakek di sini?
Nanti kejar-kejaran sama cucunya. Baik, para jamaah. Nabi SAW memegang dagunya Al-Husain dengan salah satu tangannya dan tangan yang lainnya memegang kepalanya. Kemudian beliau pun memeluknya. Dipegang dagunya, dipegang kepalanya, dan akhirnya dipeluk. Sampai Nabi kemudian menyatakan, Husain minni wa ana min Husain ahabballah man ahabba Husainan. Husain itu bagian dariku dan aku bagian dari Husain. Allah mencintai orang-orang yang mencintai Al-Husain. Ya, riwayat ini disebutkan di kitab Adabul Mufrad, ya, karyanya Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Ya'la bin Murrah. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga termasuk berbagi makanan. Kita sendiri yang misalkan ngupaskan buah, kita sendiri yang nyodorkan ke anak, ya, dengan penuh kesantunan dan juga kelembutan. Nah, ini semua ya di antara bentuk kelembutan dan juga kasih sayang kepada anak-anak kita. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan bisa jadi kalau kemudian orang tua itu nasihatin anak selalu mental, bisa jadi khalalnya di sini. Artinya cacat kita, kekurangan kita di sini. Tidak bisa atau kurang bisa lemah lembut kepada anak-anak. Kita kalau di tempat kerja saja bisa lemah lembut sama orang, begitu ya. Apalagi yang kerjaannya memang disuruh jadi orang yang lemah lembut. Ya. Dari nol Pak ya, sambil senyum, gitu ya. Disapai orang, dilembuti orang, diakrabi orang. Ya, atau orang misalkan jadi resepsionis, oh masya Allah, orang belum datang saja dari kejauhan sudah disambut. Ya, begitu ramahnya, begitu nyaman wajahnya, ya, dengan senyumannya. Tapi ke anak sendiri nggak bisa. Nah, ini kan masalah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sedangkan dia ilmunya tahu bagaimana menyapa orang, bagaimana ramah ke orang, bagaimana senyum manis, begitu kan? Nah, kenapa itu tidak bisa dipraktekkan ke istri dan anak-anaknya? Ya. Taib, para jamaah. Kalau wajah kita wajah yang seperti orang tersenyum, ya walhamdulillah gitu. Tidak senyum saja seperti orang tersenyum. Tapi kan tidak semua wajah kita begitu. Kadang sekilas ngelihat orang itu, sangarnya orang, begitu kan. Nah, kalau kita model wajahnya yang begitu, coba belajar latihan senyum, latihan ramah, ya. Jangan sampai kita jadi orang tua atau jadi guru, ya, ketika anak melihat kita itu kayak ngelihat monster, begitu ya. Takut semua, tegang semua gitu. Ada sebagiannya kadang misalkan ngompol di celana gitu saking takutnya. Ya jangan seperti itu. Nah, ini juga catatan ya, catatan. Kenapa ya sering terjadi dakwah sunnah itu kok dianggapnya serem, sangar, begitu ya, mengerikan. Ya seolah-olah segala sesuatu jadi dolalah, finnar, gitu. Nah, ini kan jadi ada sesuatu nih yang mesti dibenahi kembali. Ya, mesti diresapi kembali. Kenapa kok kesannya seperti itu? Ya, sampai sebagian kalangan itu menganggap, oh itu rombongan pemegang kunci surga, katanya gitu. Sangar-sangar orangnya, susah senyum, begitu ya, jararutek, gitu ya, sama orang susah menyapa. Nah, ini kan barakallahu fikum. Mungkin ya kita paham ini fitnah, ini tuduhan. Tapi dari sisi yang lain manusia menilai zahir, begitu. Manusia menilai kita dari apa yang tampak pada mereka. Nah, itulah yang mungkin mereka tangkap dari image-nya kita. Berarti dengan demikian harus ada yang dibenahi. Harus ada yang dievaluasi. Kenapa image-nya sampai seperti itu? Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Padahal namanya pendidikan anak, ngedidik anak, berarti kan sama saja dengan apa? Sama dengan apa, ikhwan? Isi pendidikan itu apa sih? Isi pendidikan apa? Para jamaah. Kita ngasuh, kita mentarbiyah, kita ngedidik
Itu kan intinya berarti menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Isinya kan itu. Tarbiyah itu kan isinya itu. Ngajak orang baik, mencegah orang dari yang buruk. Kan begitu. Dan Masya Allah, berarti kita mesti paham rukun daripada amar ma'ruf nahi mungkar itu. Rukunnya apa sih amar ma'ruf nahi mungkar itu? Dan ternyata salah satu rukunnya ar-rifqu wal lin. Salah satu rukun amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Lemah lembut dan kasih sayang. Karena dakwah ini dibangun di atas dasar kasih sayang, bukan di atas dasar kebencian, bukan di atas dasar dendam kesumat. Kasih sayang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Atau dengan bahasa yang lain, Islam ini isinya adalah at-targhib wa tarhib. Ya. At-targhib wa tarhib, ada motivasi, ya, ada dorongan-dorongan, bisyarat-bisyarat, namun juga ada indharat, peringatan-peringatan memang ada. Tapi memang al-aslu fid da'wah ar-rifqu wal lin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Baru yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Awalnya kan dengan hikmah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini penting diperhatikan ya. Karena tarbiyah itu isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti kita mesti paham kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan para ulama ya, di antaranya penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan bahwa 3 rukun dari amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama jelas ilmu. Harus berilmu tentang yang ma'ruf, harus berilmu tentang yang mungkar. Ya, jangan pakai perasaan. Harus dengan dasar ilmu. Yang kedua ar-rifqu, itu rukun yang kedua, ar-rifqu. Rifqu itu lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Ya, satu lagi apa? As-sabru, sabar. Sabar. Ya, mau diapain ikhwan? Kalau kita tidak sabar. Begitu ya. Kenapa sama orang bisa bersabar, sama anak sendiri nggak bisa bersabar? Gitu ya. Kita antri BBM saja sabar, minta ampun 3 jam. Gitu. Masa sama anak nggak sabar? Kamu itu nak, gitu. Main bentak aja. Gitu. Gak hafal-hafal, persis umimu, uminya disalahkan. Padahal yang susah ngafal abinya. Coba anak kalau dibentak kayak gitu, ikhwan. Ya. Kaget nggak? Kaget. Dan itu berdampak buruk. Bentakan itu berdampak buruk kepada anak. Di apa ini? Di otak kita ini kan banyak apa, ikhwan? Saraf-saraf yang satu dengan yang lainnya saling sambung menyambung. Nah, anak-anak itu dalam proses pertumbuhannya itu sedang mengkoneksikan antara satu sambungan dengan sambungan berikutnya, satu sambungan dengan sambungan berikutnya. Nah, kalau anak kemudian selalu dapat bentakan dari orang tuanya, ini susah nyambungnya ini. Mohon maaf, anak yang model begitu biasanya ya nantinya tell me. Ya. Rada-rada loading kalau belajar, sering ngelamun, pandangan matanya kosong. Pernah lihat anak kecil tapi suka ngelamun. Dia sedang menatap sesuatu tapi tatapannya kosong. Nah, itu bisa jadi ya dampak buruk dari bentakan-bentakan orang tua. Nah, ini hati-hati. Ar-rifqu wal lin. Ar-rifqu war rahmah. Kelembutan, kasih sayang. Ya. Jangan dikit-dikit anak dibentak. Dan itu harus seragam antara umi dan abinya. Jangan uminya keras, ya, abinya lembut. Oh, itu bisa bertengkar dua-duanya. Begitu ya. Abi sih terlalu lembek. Tuh lihat anak kita susah ngafal. Dia lupa bahwa dulu juga mungkin dia lebih parah dari anak-anaknya. Ya. Hadirin, ya. Nah, di sini ya pentingnya kita tuh harus terus belajar jadi ayah. Belajar jadi seorang suami yang baik. Karena mohon maaf, kita rata-rata nikah tanpa modal ilmu. Bahkan sebagiannya tanpa modal, tanpa model.
gitu ya. Cuma nekat saja, gitu. Ilmu nggak punya, tampang nggak ada, begitu kan? Tidak good looking, apalagi good rekening, nggak ada semuanya. Ya, atau setidak-tidaknya ilmu. Bukan berarti kita kalau sudah nikah, kita sudah punya anak, berarti kita udah orang hebat. Enggak, terus belajar. Ada banyak hal, ya. Dan anak-anak di zaman ini tuh berbeda dengan anak-anak di zaman dulu, kan begitu ya? Pendekatannya mungkin berbeda, walaupun semua dalam batasan dan koridor syariat. Tapi pendekatannya beda. Coba untuk perhatikan anak-anak kita. Sama enggak dengan kita zaman dulu itu? Apalagi dibandingkan dengan kakeknya. Oh, jauh beda. Begitu kan? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka terus belajar. Ya. Belajar jadi suami yang baik, belajar jadi ayah yang baik, dan harus membuka diri, membuka wawasan. Ya, jangan saya sudah hebat Ustaz. Kenapa para jamaah? Karena orang itu biasanya berumah tangga itu mirip-mirip rumah tangga orang tuanya. Nanti dia ngedidik anak juga mirip-mirip kakek dan neneknya ketika ngedidik dia. Itu biasanya diwariskan turun-temurun. Apa yang mereka saksikan, apa yang mereka tonton, apa yang mereka rasakan dari orang tuanya. Itu yang biasanya diterapkan juga ke anak-anaknya. Turun-temurun seperti itu. Baik. Yang sudah benar sesuai dengan aturan syariat, walhamdulillah. Tapi yang tidak benar, apa kemudian kita tetap juga mengajarkannya ke anak-anak kita? Dulu aja Abi, Umi diginiin sama kakek nenekmu. Ya, kalau salah jangan diturutin dong. Jangan diwariskan kesalahan itu kepada anak-anak kita. Kamu ini cengeng cuman segitu saja. Dulu Abi sama Umi lebih parah dari ini. Kamu cuman memar. Abi sama Umi dulu sampai hampir patah. Ini tidak benar para jamaah. Kalau sudah tahu salah jangan ditularkan, jangan diwariskan. Nah, di sini pentingnya belajar dan terus belajar. Ya, karena bisa jadi banyak hal yang kita anggap benar ternyata enggak benar. Ya, dipandang dari sisi apapun, dari sisi syariat ternyata enggak benar, dari sisi psikisnya enggak benar, dari ilmu parentingnya enggak benar. Maka terus belajar. Dan kelemah lembutan itu rukun ya di dalam tarbiyah. Ya, ilmu. Yang kedua tadi apa? Lemah lembut, satu lagi sabar. Ya. Bersabar. Baik para jamaah. Kita kan orang tua, harus beda dong sama anak-anak. Kalau anak-anak enggak sabaran, namanya juga anak-anak. Ada sifat egosentrisnya. Anak-anak tuh enggak mau peduli kan. Pokoknya maunya dia, itu anak-anak. Nah, kita juga jangan begitu. Kita kan sudah dewasa, harusnya sudah ngerti. Begitu ya. Harus sudah ngerti. Nah, di sini sehingga ketika orang itu paham, oh anak usia sekian sampai sekian, ini yang biasa muncul, ini yang biasa dihadapi orang tua. Terus dipelajari. Nah, dengan terus kita belajar, insya Allah semoga kita semakin bijak dalam menyikapi anak-anak. Baik, para jamaah, sudah masuk waktu ya. Kita cukupkan saja sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita cukupkan saja dan kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.